Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Muhammad Hatta ST, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Wajah, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan pendidikan guru penggerak, kami mendapatkan pembekalan dan bimbingan dari fasilitator Bapak Aswin Anwar Abdul Qadir SPD dan pengajar praktik Bapak Edi Mulyadi SPD. Izinkanlah saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Koneksi antar materi modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Berkoneksi dengan pembelajaran modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid dalam membentuk dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Refleksi diri setelah mempelajari modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan dalam diri kita seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena banyak menghadapi tumpukan tugas ataupun masalah yang terkait dengan pembelajaran siswa. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri kita, maka kita akan mempelajari sosial dan emosional. Begitu juga keterkaitan dengan materi modul-modul sebelumnya. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya, sejalan dengan bertambahnya umur mereka menuju kedewasaan, sehingga dalam pembelajaran di kelas saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai atau melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah dan di kelas agar dapat meningkatkan kompetensi akademiknya maupun kesejahteraan psikologisnya. Ada 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness. Yang ketiga, kesejahteraan psikologis atau well-being. Yang ketiga, setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional berkaitan dengan penyampaian yang nomor 2, bahwa perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional murid dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategis pembelajaran. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, saya akan memberikan keteladanan dengan memberikan dan melakukan kolaborasi dan meningkatkan kompetensi atau proses belajar. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari
pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif untuk seluruh komunitas sekolah dengan proses pembentukan diri melalui keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan murid dan orang dewasa di sekolah, yaitu kesadaran diri, pengolahan diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini dilakukan untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus untuk memiliki kemampuan memecahkannya, mengajarkan mereka menjadi pribadi yang baik, memberikan keseimbangan pada murid, dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses yang dimilikinya, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan, dan memiliki sikap positif yang lebih baik. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, pengelolaan diri, yaitu menetapkan dan mencapai tujuan yang positif. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi atau melakukan kolaborasi untuk menumbuhkan sikap-sikap positif dan hal-hal yang baik. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dalam menghadapi situasi dan konteks kehidupan. Pengelolaan diri. Bagaimana kita harus bertindak dan bersikap menyikapi ketika kita sedang menghadapi masalah dalam menjalankan tugas kita sebagai guru, salah satunya dengan mengelola waktu dengan baik dan bersikap positif dalam setiap tindakan dan perilaku. Kesadaran sosial atau keterampilan berempati. Ini merupakan bagaimana kita merasakan secara mendalam tingkat emosi yang dihadapi dan dapat mengidentifikasi jenis emosi yang dialami seperti sedih, kecewa, ataupun senang dan bahagia. Keterampilan berelasi atau berkolaborasi, yaitu merupakan kemampuan untuk membangun dan untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Yang pertama, keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif. Yang kedua, keterampilan menyatakan sikap setuju maupun tidak setuju dengan alasan jelas dan sikap saling menghargai. Yang ketiga, keterampilan mengelola tugas dan peran dalam kelompok. Yang keempat, keterampilan menentukan indikator keberhasilan pencapaian tujuan bersama yang dipahami semua orang. Dan yang kelima, keterampilan mengelola konflik atau aimesis. Pembuatan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan mengambil pilihan-pilihan dengan dasar kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi dari berbagai macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pembuatan keputusan yang bertanggung jawab sangat dibutuhkan, yaitu kejujuran dan keterbukaan dalam evaluasi setiap permasalahan dengan melatih kesadaran penuh melalui kerangka POC. Kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab
tidak datang secara biasa, tetapi salah satu strategi sederhana yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab dengan menggunakan kerangka yang disebut PUSH. Langkah-langkah yang pertama, problem atau masalah. Melakukan pilihan-pilihan masalah dengan mengidentifikasi masalah yang tepat. Yang kedua, option, alternatif, melakukan pilihan-pilihan yang tidak beresiko tinggi. Yang ketiga, outcomes atau hasil atau konsekuensi. Dan yang keempat, keputusan harus diambil yang terbaik. Kesadaran penuh atau mindfulness dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu, tanpa menghakimi atau kebaikan. Mindfulness salah satu jenis meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan sekitar dan emosi yang dirasakan secara menerimanya atau secara terbuka. Mindfulness merupakan proses yang membawa perhatian kita terhadap pengalaman-pengalaman. Ini dapat mencakup membawa kesadaran terhadap pengalaman indrawi seperti mendengarkan suara-suara di sekitar, melihat yang baik, bersikap positif. Kita juga dapat memfokuskan perhatian pada teknik stop. Menerapkan beberapa teknik untuk melatih kesadaran penuh dengan tujuan untuk menguatkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Salah satu teknik pengelolaan sosial dan emosional yang sering dilakukan adalah stop. Tujuan teknik stop yaitu teknik berhenti, memusatkan perhatian pada apa yang sedang dilakukan, berhenti sejenak dan mengambil momen penting untuk menyegarkan kembali pikiran atau perasaan sehingga meningkatkan daya konsentrasi dan memberikan rasa segar dan ketenangan. Stop yaitu S, berhenti sejenak, T, take and deep breath, ambil nafas dalam, O, observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. P, process atau selesai dan lanjutkan. iMessage adalah teknik untuk berbicara dengan seseorang dan menyampaikan maksud Anda dengan fokus pada perasaan. Gunakan kosakata bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.